Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Aditya dari kelompok 5 yang insya Allah akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran dengan judul materi Muhkam Mutasyabih. Baik teman-teman sekalian, ada 4 poin penting di dalam pembahasan materi Muhkam Mutasyabih. Yang pertama, pengertian Muhkam Mutasyabih. Yang kedua adalah pendapat ulama tentang Muhkam Mutasyabih. Yang ketiga, sebab adanya Muhkam Mutasyabih. Dan yang terakhir adalah hikmah adanya ayat tentang Muhkam Mutasyabih. Next, poin yang pertama adalah pengertian Muhkam. Secara bahasa, Muhkam berasal dari bahasa Arab, dari kata ahkama, yang berarti memperkokoh atau memperjelas. Namun dalam istilah ilmu tafsir, muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya terang, tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain, dan tidak membutuhkan penafsiran yang rumit. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa pengertian ayat-ayat muhkam menurut beberapa para ulama. Di antaranya adalah Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Magna Al-Qattan. Menurut Imam At-Tabari, ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, tidak memiliki makna ganda, dan tidak membutuhkan penafsiran yang lebih lanjut. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat muhkam adalah ayat yang lafaz dan maknanya jelas, serta dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan yang terakhir, menurut Magna Al-Qattan, adalah ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya, tanpa kemungkinan ditafsirkan berbeda, digunakan sebagai dasar syariat Islam. Di sini diterangkan ada beberapa contoh ayat-ayat muhkam terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Quran surah Al-Isra ayat 33, dan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ada ciri-ciri ayat muhkam. Yang pertama, maknanya jelas. Yang kedua, tidak mengandung banyak penafsiran. Ketiga, dasar syariat dan akidah. Dan yang terakhir adalah mudah dipahami. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian mutasyabih. Mutasyabih dalam ulumul Quran adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas atau memiliki beberapa kemungkinan interpretasi yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut untuk memahaminya. Next, beberapa pengertian ayat-ayat mutasyabih menurut para ulama-ulama. Yang pertama adalah Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Magna Al-Qattan. Menurut Imam At-Tabari, ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak dapat dipahami secara pasti oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala atau ahli ilmu dengan takwil. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang mengandung makna yang tidak jelas atau bisa mengandung banyak penafsiran seperti ayat tentang sifat-sifat Allah atau hari kiamat. Yang terakhir adalah menurut Magna Al-Qattan, mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak langsung jelas dan bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda serta memerlukan pendekatan ilmu untuk memahaminya. Ciri-ciri ayat mutasyabih. Bagian A, maknanya tidak langsung jelas. B, mengandung beberapa kemungkinan makna. C, sering berkaitan dengan hal gaib. D, mengandung simbol atau kiasan. E, menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. F, pengetahuan penuh hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin B adalah pendapat ulama tentang muhkam mutasyabih. Definisi para pakar tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkam antara lain: ayat yang diketahui maksudnya baik karena kejelasan redaksinya sendiri maupun melalui takwil penafsiran. Kemudian yang kedua adalah ayat yang tidak dapat menerima kecuali satu penafsiran. Selanjutnya, definisi para pakar tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabih antara lain: ayat yang tidak dipahami kecuali mengaitkannya dengan penjelasan. Yang kedua adalah ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna.
Yang ketiga adalah apa yang diperintahkan untuk diimani lalu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin C, sebab adanya muhkam mutasyabih. Secara terperinci sebab adanya muhkam. Pertama, petunjuk hukum yang jelas, dan yang kedua menjadi landasan utama. Yang ketiga adalah memudahkan pemahaman, dan yang keempatlah sebagai penentu tafsir ayat mutasyabih. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih. Kemudian secara global, sebab adanya mutasyabih adalah syar'i, pembuat syariat menyamarkan maksud dari firman-Nya. Sedangkan secara rinci, adanya ayat-ayat mutasyabih disebabkan 3 hal, yaitu karena kesamaran pada kata, lafaz, kesamaran pada makna, dan pada kata dan maknanya. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam memberikan pedoman hidup yang tegas dan jelas. Ayat muhkam berfungsi sebagai dasar hukum dan akidah yang tidak menimbulkan keraguan. Contohnya larangan mencuri dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, jelas dan langsung. Sedangkan ayat mutasyabih yang pertama menguji keimanan manusia yang hatinya lurus akan beriman meski makna ayat tidak langsung jelas dalam Quran surah Al-Imran ayat 7. Kedua, mendorong umat untuk berpikir secara mendalami ilmu-ilmu atau ayat-ayat mutasyabih, mendorong lahirnya ilmu tafsir, balaghah, dan filsafat umum. Sebagai kesimpulan, ayat-ayat dalam Al-Quran terdiri dari muhkam dan mutasyabih yang masing-masing memiliki peran dan fungsi penting dalam penyampaian pesan ilahi. Saya Nurfadli Aditya dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.